Halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan pelajaran yang terdapat di Proget Premium. Jadi ini merupakan video pembahasan saya selama mengerjakan atau belajar menggunakan Proget di Premium ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Proget, Proget merupakan salah satu platform untuk kita belajar bahasa pemrograman. Di sini terdapat beberapa bahasa pemrograman yang bisa teman-teman pilih seperti HTML, JavaScript, Node.js, React, Java, Ruby, Python, SQL, PHP, Go, SAS, JIT, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi kalian bisa belajar apapun bahasa atau kemampuan yang ingin kalian dapatkan mengenai teknik perkomputeran. Nah, sesuai dengan playlist yang telah saya buat sebelumnya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan kursus Java gitu ya di Proget ini. Jadi di Proget ini ketika kita sudah mengerjakan berbagai kursus di materi mereka, kita akan mendapatkan sebuah sertifikat yang dapat kita gunakan untuk menambah-nambah portofolio kita di LinkedIn biasanya sih orang-orang. Oke, kita buka dulu Javanya ya. Agak agak nge-lag gitu ya. Oke. Di sini kalau kalian sudah mengerjakan sampai habis, kalian akan mendapatkan sertifikat ya. Tapi kebetulan di sini saya belum selesai. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas eh, materi di Java 1. Oke. Kita klik aja tinjau ulang. Ulang kita di awal. Karena saya sebelumnya telah mengerjakan soal ini sampai habis ya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja exit aja ya. Oke. Jadi untuk bagian pertama ini kita cuma untuk menjalankan uh, program yang telah dibuat oleh tim Proget sebelumnya. Kita klik saja di sini bagian kirim. Oke, Hello World harus diganti dengan Hello Java. Oke, kita coba kirim. Nah, jadi apa sih maksud dari program ini? Di sini kita diminta untuk menampilkan Hello Java dengan menggunakan sistem out println. Nah, sini sudah ada keterangannya ya teman-teman ya. Sini ubah Hello World menjadi Hello Java. Oh ya, tadi saya kelupaan untuk menggantinya ya. Lalu kita klik saja di sini berikutnya. Lalu berikutnya ini adalah materi penggunaan string pada bahasa Java gitu ya. Nah, string itu biasanya dikutip dengan tanda kutip dua ya teman-teman kalau di bahasa Java. Kalau kita tidak menggunakan tanda petik dua, maka hasilnya akan error gitu ya teman-teman. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan sistem out println dengan tanda petik dua nanti akan keluar di konsol yaitu hello world seperti yang ada di dalam println seperti ini. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk menuliskan kelasnya yaitu adalah kelas main. Lalu di dalam kelas main terdapat metodenya adalah public static void main string args dalam bahasa Java. Tapi setiap bahasa itu memiliki metode-metodenya sendiri-sendiri. Dan selain itu, dalam bahasa Java kita jangan lupa untuk selalu menuliskan tanda titik koma setiap di akhir pernyataan gitu ya. Baik itu println maupun hanya sekedar menginisiasi sebuah variabel tertentu saja. Lalu selanjutnya lagi, lalu berikutnya adalah kita bisa menuliskan sebuah komentar di bahasa Java dengan menggunakan slash 2 ini ya teman-teman. Harus 2 garis miringnya, karena kalau satu saja itu tidak bisa dibaca sebagai komentar. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini kita akan menerapkan ilmu yang telah kita pelajari bersama-sama di konsol. Oke, baris ini seharusnya adalah komentar. Nah, kalau komentar itu tanda garis duanya harus ada dua. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ada dua garis di eh, sebelum kalimat itu akan menjadi sebuah komentar. Seperti contoh di bawah ini ya teman-teman. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada tulisan adalah mari menggunakan sistem outprintln dengan sebuah string. Stringnya adalah hello Java menggunakan sistem outprintln. Oke, kita coba dulu untuk menjalankan jawaban yang benar. Ya. Nanti akan menghasilkan seperti ini, yaitu hello Java. Kita akan menggunakan sistem out
println. Untuk menggunakan sistem out println, jangan lupa untuk selalu menggunakan huruf S besar gitu teman-teman ya. Sistem out println. Lalu dengan tanda kutip untuk menandakan itu adalah sebuah string. Setelah itu, jangan lupa kita untuk selalu menggunakan tanda titik koma di setiap akhir pernyataan atau statement. Nah, hasilnya adalah benar. Apabila kita tidak menggunakan titik koma, maka akan error ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba mencontohkan. Oh, berarti harus mundur dulu tadi itu. Di sini saya coba untuk mencontohkan tanpa menggunakan titik koma ya teman-teman. Coba saya jalankan. Di sini akan error. Nah, error ya, karena main Java error karena kita tidak menggunakan tanda titik koma di println Java ini. Jadi kita harus menggunakan titik koma, baru program tersebut bisa dijalankan. Nah, bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke modul berikutnya. Nah, kita langsung aja ini di-extend aja ya teman-teman, biar lebih cepat. Lalu, di berikutnya ini, kita diminta untuk menampilkan angka 17 sebagai integer. Nah, di dalam bahasa Java itu terdapat beberapa metode untuk menampilkan sebuah nilai, yaitu kita bisa menampilkan dengan menggunakan integer ataupun langsung menggunakan string di dalam sistem out println-nya tersebut. Seperti di bagian pertama ini, kita diminta untuk menampilkan cetak 17 sebagai sebuah integer. Lalu, kita bisa saja menuliskan seperti ini ya teman-teman. Sistem S-nya jangan lupa besar. Dan kita pun akan menuliskan 17 itu sebagai sebuah integer. Jadi kita menulis saja dulu di sini integer, misalnya A sama dengan 17, koma, selalu akhiri dengan statement dengan menggunakan titik koma. Lalu kita di sini printnya adalah huruf A saja, tanpa menggunakan tanda petik. Lalu kita akan mencetak sebuah nilai penjumlahan antara 5 dan 3. Lalu yang terakhir adalah kita diminta untuk menampilkan 5 plus 3 sebagai string. Nah, apabila teman-teman perhatikan di sini, perbedaan antara baris yang kedua ini dengan yang pertama ini, yang terakhir yaitu kalau string kita harus menggunakan tanda petik 2 untuk memberitahu bahwa ini adalah string. Dan, oh ya ini ada kesalahan sedikit, ini seharusnya S-nya adalah S besar ya. Nah, dan kalau kita baris kedua ini kita jalankan, hasilnya akan 8. Apabila konsol ini kita jalankan semua, maka nanti akan menghasilkan 17, enter, 8, enter, 5 plus 3. Seperti itu. Coba kita jalankan terlebih dahulu hasil yang diinginkan oleh tim Proget. Nah, akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Apabila kita jalankan hasil kita di konsol Anda, seperti ini, hasilnya akan sama seperti yang tim Proget inginkan. Oke, seperti ini. Saya coba kirimkan apakah benar jawaban saya. Oke, padahal sudah benar ya teman-teman. Oke, 17 harus di-print menggunakan sistem on println. Oke, sepertinya dia tidak ingin seperti ini. Berarti ini 17-nya langsung saja ya teman-teman. Jadi tanpa menggunakan variabel. Oke, sudah benar. Lalu selain untuk menampilkan
angka di dalam bahasa Java, kita juga bisa menggunakan model penghitungan sederhana seperti perkalian, pembagian, dan juga modulus. Kalau perkalian kita sudah tahu ya teman-teman, perkalian itu adalah menjumlahkan angka yang sama berulang kali. Seperti di sini ya, yaitu 3 dikali 2, berarti menjumlahkan angka 3 selama 2 kali gitu ya, sebanyak 2 kali, berarti 3 tambah 3. Dan 6 dibagi 2, berarti 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 8 modulus 5 adalah 3. Itu maksudnya adalah 8 dibagi 5, sisanya adalah 3. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut coba. Oke, sudah habis. Kita coba lanjutkan lagi. Cetak 12 dibagi 3. Kita tulis saja di sini sistem. Untuk mempercepat, saya akan mencoba untuk mengkopinya dulu terlebih dahulu di sini supaya lebih cepat. Lalu di sini diminta untuk mencetak hasil 12 dibagi 3. Berarti kita tulis ini 12 dibagi 3. Dibagi itu dengan menggunakan tanda garis miring ya teman-teman, bukan menggunakan titik 2. Nanti bisa error kalau jalankan. Kita coba dulu jalankan jawaban yang benar yang diminta oleh tim Proget. Nah, nomor berikutnya adalah cetak hasil 3 dikali 6. Berarti kita tulis 3 bintang 6. Lalu berikutnya adalah cetak sisa 8 dibagi 3. Berarti tulisannya adalah 8 modulus 3. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita coba jalankan hasil kita. Nah, hasilnya adalah sama, berarti jawaban kita sudah benar ya teman-teman. Oke, selain kita menggunakan untuk menampilkan angka, di dalam bahasa Java kita juga bisa untuk menggabungkan beberapa string menjadi satu dengan menggunakan tanda plus gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kata hello dan can tidak dijadikan satu, melainkan kita pisahkan menjadi dua buah string. Dan kita bisa menggabungkannya dengan menggunakan tanda tambah gitu ya, tanda plus. Dan sebalik itu juga kita bisa menambahkan angka 5 dengan 3. 5-nya ini adalah string ya teman-teman, bukan sebuah integer. Karena kita menggunakan tanda petik 2 ya teman-teman. Lalu sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan tanda petik, maka akan menghasilkan penjumlahan, yaitu angka 8 ya teman-teman. Karena 5 dan 3 ini bukanlah sebuah string, melainkan integer. Jadi akan dijumlahkan oleh program Java itu sendiri. Lalu kita coba kerjakan tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah gabungkan dan cetak hasil Hello World. Berarti kita akan print, yaitu menggunakan sistem. Lalu berikutnya adalah gabungkan dan cetak angka 38 dengan 19. Yaitu kita bisa menggunakan angka 38 lalu ditambah dengan 19. 19-nya merupakan sebuah string juga ya teman-teman. Kalau kita menggunakan titik koma di akhir setiap statement. Lalu yang terakhir adalah jumlahkan angka 38 dengan angka 19. Kita copy saja yang tugas kita yang sebelumnya di baris kedua. Lalu untuk membuat ini menjadi sebuah integer, ingat ya teman-teman, kita harus menghapus tanda petik 2-nya agar ini menjadi sebuah integer, tidak menjadi sebuah string. Oke, coba kita kirimkan apakah jawaban kita sudah benar atau belum. Oke, benar ya teman-teman ya.
untuk supaya lebih rapi lagi, mungkin kita bisa menambahkan spasi ya di sini teman-teman ya. Supaya ini hello world-nya itu ada jaraknya. Ini juga ada jaraknya juga. Oke ya, hello world-nya ada spasinya. Kita coba lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hello world ini merupakan tipe string karena kita menggunakan tanda petik 2 di kalimatnya. Sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan huruf tanda petik 2, maka ini menjadi sebuah integer seperti itu. Lalu berikutnya adalah kita akan belajar menggunakan variabel. Variabel itu fungsinya sama seperti tadi, di mana kita bisa menempatkan suatu nilai ke dalam suatu tempat gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan nilai itu berkali-kali tanpa harus menulisnya itu berulang-ulang gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh penggunaan integer yaitu kita tulis integer nama variabelnya. Integer ini merupakan tipe datanya. Tipe data dalam bahasa Java itu terdapat beberapa jenis. Seperti ada integer, ada float, ada double, dan lain sebagainya. Untuk nama variabel ini itu bisa beda, bisa sesuka kalian ya gitu teman-teman ya. Bisa bebas kalian. Bisa number, bisa huruf A saja, bisa huruf X saja, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penggunaan untuk string. Ingat teman-teman ya, untuk huruf string itu S-nya adalah huruf besar. Kalau huruf INT itu I-nya huruf kecil. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh penggunaannya. Tinggal menggunakan tanda sama dengan saja gitu ya. Oke. Kita coba untuk mengerjakan soal ini di Project. Oke, tugas yang pertama adalah deklarasikan variabel number dengan tipe int. Oke, kita tulis int, lalu nama variabelnya adalah number. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah tetapkan nilai 3 ke variabel number. Kita tulis dulu nama variabelnya yaitu number, lalu kita isikan variabel 3 ke dalam variabel number. Oke, ini sudah selesai. Lalu berikutnya adalah cetak variabel number, yaitu kita dengan menggunakan sistem .on.println. Lalu kita tanpa menggunakan tanda petik 2, kita langsung saja tulis saja number gitu teman-teman ya. Karena kita akan menuliskan hasil dari variabel number itu sendiri, yaitu angka 3. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan tanda petik akhir adalah titik koma gitu teman-teman ya, supaya kita tidak error dalam program bahasa Java. Kalau bahasa lain itu tergantung lain-lain gitu ya, ada yang tidak harus menggunakan tanda petik 2 dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah deklarasikan variabel name dengan variabel tipe string. Oke, kita tulis string. Jangan lupa teman-teman ya untuk menggunakan huruf kapital di awal kata string. Oke, string variabelnya adalah namanya name dengan ini deklarasi aja ya. Oke, lalu tetapkan nilai bob ke dalam variabel name. Kita tulis saja name tanpa harus menulis kata string lagi ya teman-teman ya. Lalu kita tulis bob dengan menggunakan tanda petik 2. Lalu titik koma. Lalu untuk mencetaknya sama seperti yang tadi, ini kita copy saja. Nah, lalu kita tuliskan di sini adalah name. Nah, kita coba jalankan. Sudah benar ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak error berarti sudah benar.